warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandra Hemelia Putri dengan NIM 2301716, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur ini menceritakan tentang seorang gadis pantai yang menggambarkan kehidupan seorang gadis gadis muda dari keluarga nelayan yang miskin di sebuah desa pantai di Jawa pada abad ke-20. Gadis pantai yang disebut dalam novel adalah orang yang sederhana yang tinggal di sebuah desa nelayan di pantai utara Jawa. Kehidupan sehari-harinya diisi dengan membantu keluarganya yang miskin, menjalani rutinitas sederhana sebagai anak desa. Nah, di sini ini adalah contoh bentuk novel judul Gadis Pantai karya dari Pramudia Anantatur. Nah, di sini aku akan menceritakan yang bagian itu unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema utama dalam novel ini adalah menceritakan tentang gadis pantai, penindasan terhadap kaum perempuan dalam masyarakat, sistem feodalisme dan budaya adat Jawa. Novel ini menggambarkan bagaimana seorang gadis desa yang lugu dan polos dipaksa menikah dengan seorang bangsawan yang tidak mencintainya hanya untuk dijadikan selir. Yang kedua, plot atau alur plot yang ada di novel ini yaitu maju, karena awal cerita dimulai ketika gadis pantai yang tinggal di kampung nelayan pada masa penjajahan Belanda dinikahkan, kemudian dibawa ke rumah Bendoro. Kemudian kehidupannya di sana, bagaimana ia menyesuaikan diri sebagai wanita utama, jalani hidup dengan Bendoro, mengandung dan melahirkan bayinya dengan bayi pertamanya yang berjenis kelamin perempuan, dan ia memutuskan untuk pergi ke Blora karena malu dengan emak dan tetangganya di kampung. Ketiga itu tokoh dan penokohan. Yang pertama itu tokoh pertama gadis pantai. Gadis pantai baik hati, polos dan tidak sombong. Yang itu kutipannya itu, aku tak butuhkan sesuatu dari dunia kita ini. Aku cuma butuhkan orang yang tercinta, hati yang terbuka, senyum, tawa, dan dunia tanpa duka, tanpa takut. Terdapat dalam novel Gadis Pantai di halaman 138. Yang kedua itu tokohnya Bendoro. Tokoh Bendoro ini perwatakannya itu semena-mena dan egois. Dalam kutipan dalam novel tersebut yaitu, kau milikku, aku hanya menentukan apa yang kau boleh dan tidak boleh, harus dan mesti kerjakan. Diamlah kau sekarang, malam semakin larut. Terdapat dalam halaman 136. Ketiga yaitu Mbok. Mbok adalah penyayang. Kutipan yang terdapat dalam novel itu apa kurangnya Sahaya? Aku ingin senangkan hati Mbok. Apa dikira Sahaya kurang senang layani Mas nganten, kata si Mbok. Terdapat dalam halaman 96. Tokoh keempat yaitu Mardinah. Perwatakan Mardinah ini dalam novel ini yaitu sombong. Kutipannya yaitu, apa Bapak Mas nganten nelayan? Bukan? Benar, saya tidak salah. Mas nganten tahu siapa orang tua saya. Pensiunan Jurutulis, terdapat halaman 25. Tokoh yang kelima yaitu Bapak. Bapak perwatakannya itu keras. Contohnya itu, apa kau bilang? Tanyanya sekali lagi dengan suara mengeras, membentak. Terdapat dalam halaman 270. Tokoh yang keenam yaitu Emak. Emak adalah rela berkorban.
aku dan bapakmu banting tulang biar kau merasakan. Pakai kain, pakai kebaya, kalung, anting, dan seindah itu, dan gelang ular itu, terdapat halaman 113 dalam novel Gadis Pantai. Yang keempat yaitu latar. Latar tempat yaitu rumah besar tempat Bendoro. Latar suasananya itu sunyi, ketakutan, dan senang. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga tidak terbatas, sudut pandang penglihatan yang berkuasa atau pengarang serba tahu. Yang keenam yaitu gaya bahasa Smil, yang kedua peribahasa dan pencitraan. Tujuh yaitu amanat. Ketabahan dalam menghadapi penindasan, menggambarkan pentingnya kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan hidup. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu latar belakang pengarang, yaitu Pramudia Anantatur adalah seorang penulis besar Indonesia yang dikenal dengan karyanya yang kritis terhadap pemerintah dan ketidakadilan sosial. Pengalamannya yaitu di penjara tanpa protes, hukum mempengaruhi karya-karyanya termasuk Gadis Pantai. Yaitu kondisi sosial dan sejarah. Novel ini menggambarkan kondisi sosial masyarakat Jawa pada abad ke-20 di mana sistem feodalisme masih sangat kuat. Penindasan di realitas yang menyedihkan. Yang ketiga yaitu budaya. Gadis Pantai memperlihatkan adat istiadat dan budaya Jawa, terutama dalam hal pernikahan dan sistem kasta. Nilai-nilai budaya seperti hormat terhadap orang tua, tanggung jawab keluarganya, dan kepatuhan terhadap adat sangat kental dalam novel ini. Itu pesan moral. Pesan moral yang terdapat dalam novel Gadis Pantai ini yaitu menyampaikan pesan tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan. Penulis mengkritik keras praktik-praktik feodal yang menindas dan mendorong pembaca untuk berpikir tentang perubahan sosial yang lebih adil. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.